Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi anak-anak ibu yang masih kurang fit atau dalam keadaan sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan masuk lagi pelajaran kita, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk hari ini kita akan mengevaluasi bagaimana pelajaran yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang sifat jujur, suka memaafkan, dan percaya diri. Thayyib, hayya bina nafta biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita memulai evaluasi kita hari ini, ada baiknya kita bersenang-senang terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan tepuk iklab. Oke, ikutin ibu ya. Tepuk iklab. Hurufnya ada 1, ba, huruf ba. Oke, baiklah, kita akan masuk pelajaran kita, yaitu dengan mengulang. Yang pertama, pelajaran yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang sifat jujur. Nah, jujur itu artinya adalah berkata apa adanya, berkata sesuai fakta. Dan jujur itu berarti berkata yang benar, tidak ditambahkan dan juga tidak dikurangkan. Nah, tauladan kita yang mencontohkan kita tentang sifat jujur adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh bahwa pada saat dia berdagang, dia berkata sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, sehingga pada saat itu Nabi Muhammad karena sifat jujurnya, dia mendapat gelar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq artinya jujur. Karena kejujurannya itu, maka keuntungan bagi kita yang memiliki sifat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang. Orang-orang senang sama kita. Nah, karena sifat jujurnya juga, karena sifat As-Siddiqnya juga, maka Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Kemudian kita masuk lagi, yaitu pelajaran kita tentang percaya diri. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa sifat percaya diri itu adalah percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Nah, jadi kita tidak boleh malu, tidak boleh minder. Kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah benar. Yang penting kita harus mencoba terlebih dahulu. Kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak tahu apakah kita itu benar atau salah. Maka anak ibu harus percaya pada dirinya sendiri. Nah, orang yang percaya pada dirinya sendiri berarti dia akan mengetahui dengan kegagalan yang dia miliki, ya, dengan kegagalan yang dia alami, maka dia akan mendapatkan hasil, yaitu keberhasilan. Karena orang yang berhasil itu pasti sebelumnya pernah gagal. Kuncinya yaitu percaya diri. Nah, berikutnya contoh percaya diri adalah misalnya anak ibu pada saat mengerjakan tugas disuruh oleh ibu guru, jangan takut salah, jangan melihat dulu punya teman. Percaya aja dengan kemampuan kita. Apabila menurut kita seperti ini, maka kerjakanlah seperti itu. Jangan sampai kita ragu-ragu, karena ragu-ragu itu juga termasuk bisikannya setan. Nah, yang terakhir yaitu adalah sifat pemaaf. Nah, sifat pemaaf ini di mana di dalam sebuah hadis dikatakan Allah memberikan sifat pemaaf kepada seseorang, yaitu dengan tujuan Allah untuk mengangkat derajat orang tersebut. Nah, jadi kalau kita punya sifat pemaaf, maka berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan sampai seperti cerita ibu kemarin,
kita itu lebih buruk dari setan, karena yang lebih buruk dari setan adalah orang yang tidak mau memaafkan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, apabila kita berbuat salah, maka kita harus dengan ikhlas, harus dengan berbesar hati meminta maaf. Jangan sampai kita malu meminta maaf. Begitu juga sebaliknya, apabila ada orang lain yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan orang tersebut. Dengan berbesar hati, dengan ikhlas, kita harus memaafkan orang tersebut. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, tadi sudah ibu jelaskan bahwa sifat jujur, percaya diri, dan pemaaf itu adalah contoh sifat-sifat terpuji. Semoga anak ibu semuanya bisa melaksanakan dan mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupannya, sifat-sifat tersebut. Antum harus jujur dimanapun dan kapanpun antum berada. Terus antum juga harus memiliki sifat pemaaf kepada siapapun. Antum harus percaya diri dalam keadaan dan kondisi apapun. Nah, agar anak ibu lebih memahami lagi, maka evaluasi untuk hari ini adalah silakan anak ibu kerjakan tugas berikut ini. Jadi anak-anak ibu soleh-soleha kelas 1A semuanya, dari pelajaran kita tadi yaitu tentang sifat-sifat terpuji yang telah kita pelajari, yaitu sifat jujur, bahwa kita harus jujur, harus selalu berkata jujur, berkata apa adanya dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita juga harus melaksanakan sifat jujur itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal sekecil apapun itu. Kemudian juga kita juga harus percaya diri terhadap kemampuan diri kita. Jangan sampai kita merasa minder karena kita merasa teman kita lebih dari kita. Kita tidak boleh bersifat seperti itu. Kemudian kita juga harus memiliki sifat pemaaf. Sifat pemaaf itu harus kita lakukan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik itu kepada siapapun atau dimanapun, kapanpun waktunya. Jangan sampai karena kita merasa kita tidak bersalah, kita tidak mau meminta maaf, atau karena kita benar, kita tidak mau memaafkan, karena itu sudah termasuk ke dalam sifat sombong. Ingat kemarin, sombong itu adalah sifatnya setan. Karena kesombongannya setan, maka dia diusir dari surga. Toyib, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.